Bab 211 berjalan langsung ke dalam jebakan. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang. Moriarty menatap belati emas obsidian di dekatnya dan menyadari bahwa orang-orang di kedua sisi jalan berjalan melewatinya, satu demi satu. Tidak seorang pun melihat belati di tanah. Tidak jelas apakah mereka tidak memperhatikannya atau terlalu meremehkan untuk melihatnya. Gol, gol, itulah suara dari tenggorokannya. Selera makan Moriarty mendorongnya untuk mengambil belati emas obsidian. Dia membuka mulutnya dan menelannya. Raja tikus pemakan surga memiliki bakat unik, makanan apapun yang dikonsumsinya akan menjadi bagian darinya. Dia bersendawa puas setelah memakan senjata itu. Senjata itu telah membantu jiwaku yang terluka sembuh cukup banyak. Aku akan dapat pulih atau bahkan menjadi lebih kuat jika aku memakan 100 senjata yang sebanding lainnya. Mata berwarna platinum Moriarty berputar di rongganya. Dia tidak hanya berpikir untuk memperbaiki jiwanya yang hancur. Dia percaya bahwa jika dia tinggal di Monty Town selama beberapa tahun, dia dapat mengubah tubuh Raja Tikus Pemakan Surga menjadi tingkat berlian. Monty Town jauh lebih kaya dari sebelumnya, yang membuat hasratnya membuncah. Moriarty terus bersembunyi dan hanya bergegas maju setelah melihat sekeliling dan menemukan lokasi balai kota Monty Town. Dia penasaran mengapa Monty Town menjadi begitu makmur. Pada saat yang sama, di gerbang balai kota, Tuan Muda Zeke, Zenoa, dan Peter, apakah kalian sudah pergi? Geran, sang wali kota, berpakaian sangat rapi. Dia melirik ketiga pria di depannya dengan gentar. Wajah Geran penuh minyak, dan kedua pipinya sedikit menggembung setelah dia tidak melihat mereka selama 10 hari. Dia jelas bertambah berat badan. Wali kota Geran, kami telah mengganggu Anda di Monty Town untuk waktu yang lama. Selain itu, kami telah menjual semua perlengkapan yang kami bawa dari Kastil Blackmoon. Kami harus kembali dan mengisinya kembali. Bagaimana menurut Anda? Zeke memasang seringai dewasa di wajahnya. Banyak pejabat di Monty Town menghormatinya setelah berbisnis dengannya selama berhari-hari. Dia mulai terlihat lebih seperti seorang pengusaha berpengaruh. Anda benar, Tuan Muda Zeke. Kalau begitu, saya tidak akan menghentikan Anda. Saya akan mengirim pengawal saya untuk mengawal Anda keluar dari kota ini. Geran mengangguk, dia tidak menghentikannya. Perkembangan yang menggemparkan di Monty Town tidak akan terjadi tanpa Kastil Blackmoon, dan dia telah merasakan sedikit kemanisannya. Jika Zeke ingin pergi, dia tidak berani menghalanginya. Sebaliknya, dia akan mengerahkan pengawal untuk melindunginya. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Tuan Muda Kastil Blackmoon, yang mungkin menyebabkan Kastil Blackmoon berhenti bekerja sama dengan mereka. Saat itu, Kastil Blackmoon memproduksi 90% barang yang beredar di Monty Town. Mereka secara efektif memonopoli seluruh bisnis kota. Penduduk tidak bisa berhenti memuji Kastil Blackmoon karena barang-barangnya berkualitas sangat baik dan murah. Mereka senang dengan kontribusi Kastil Blackmoon dalam membasmi binatang ajaib selama musim dingin. Geran tidak ingin melakukan apapun untuk menghentikannya, dia juga tidak bisa melakukan apapun. Monty Town 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan itu juga merupakan bagian dari prestasinya. Dia tidak peduli siapa yang memerintah Monty Town selama kota itu bisa tumbuh lebih kuat. Wali kota Geran, terima kasih atas niat baik Anda. Para golem batu dapat melindungi kita. Tidak akan ada risiko di jalan. Anda dapat mengirim kami ke sini, wali kota. Itu saja untuk saat ini, kita akan bicara lagi di masa mendatang. Zeke, Zenoa, dan Peter berbalik dan meninggalkan balai kota setelah. Mereka mengangguk pada Geran. Ada lebih dari 10 pemilik rumah bangsawan di belakang mereka. Mereka semua melambaikan tangan kepada para pejabat, yang mengantar mereka pergi dengan gembira. Di dunia itu, pemilik istana adalah individu dengan status rendah. Mereka hampir tidak lebih baik dari pelayan dan tidak dapat dibandingkan dengan pejabat bangsawan balai kota. Namun, mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain karena mereka adalah pemilik istana dari Kastil Blackmoon. Mereka membuat keputusan terbaik dalam hidup mereka ketika mereka bersekutu dengan Kastil Blackmoon. Wajah setiap pemilik istana dipenuhi dengan keyakinan saat mereka memikirkan pikiran mereka sendiri. Geralt kembali ke balai kota setelah melihat pemilik istana dan 3 tuan muda Kastil Blackmoon pergi. Dia langsung menuju kantor di lantai atas. Kantornya terang dan lapang, baru saja direnovasi.
Dia melihat meja besar saat dia masuk ke ruangan itu. Sebuah piring makan malam diletakkan di samping meja, dan di atasnya ada 2 telur phoenix merah tua yang bersinar dengan api terang. Grant menggosok kedua tangannya, ingin segera mencapai meja. Dia mengupas telur phoenix dengan pisau dan garpu. Dia menelan ludahnya saat melihat cairan telur emas menetes keluar. Baru-baru ini, Kastil Blackmoon telah mengirimkan cukup banyak telur phoenix. Ada lebih dari 100 dari mereka. Untungnya, sebagai wali kota, saya telah mengumpulkan cukup banyak kekayaan, jadi saya membeli 10 dari mereka. 5 dari mereka untuk keluarga Ptolemes, 3 untuk keadaan darurat. Adapun 2 lainnya, dia siap mencicipinya. Warna yang indah sekali. Mata Grant berbinar saat dia menyendok sedikit cairan telur emas dengan garpu. Meskipun tidak dimasak, warna dan aromanya adalah bahan yang paling lezat di dunia. Tepat saat dia ingin memasukkan cairan ke dalam mulutnya, bayangan hitam lewat di depannya, dan dia menyadari tangannya kosong, dan garpu telah menghilang. Seekor tikus hitam seukuran telapak tangan berdiri di atas meja di depannya. Lambang mahkota di alisnya bersinar terang, dan ia menjilati cairan di garpu. Tikus sialan, beraninya kau mencuri telur phoenixku. Amarah Grant terlihat jelas. Dia telah membayar 2.000 koin emas untuk 2 telur phoenix. Dia tidak ingin membaginya bahkan dengan para pembantunya yang paling terpercaya, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan tikus biasa mencurinya. Dalam hal itu, kantornya berada di lantai paling atas. Biasanya, seorang pembantu akan membersihkannya. Jadi seharusnya tidak ada tikus. Mungkin pembantu itu tidak membersihkannya dengan baik. Dia mengutuk pembantu itu dalam hati. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya, bersiap untuk memukul hewan pengerat itu di atas meja. Tikus itu baru saja menelan cairan telur dari telur phoenix, jadi mungkin belum mencernanya. Jika dia membunuhnya dan membuatnya menjadi sup, dia mungkin bisa menghentikan kerusakannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit tingkat perunggu puncak. Dengan aura tempurnya yang tebal di telapak tangannya, akan mudah untuk membunuh tikus. Yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan tak terlihat membekukan tubuhnya sebelum tangannya jatuh pada tikus itu. Ia berbaring di atas meja, dan ketika tikus itu mengangkat kepalanya, aura tingkat platinum yang tak salah lagi terpancar keluar darinya. Itu membuat Grant merasa seolah-olah itu bukan tikus melainkan monster yang dapat melahap dunia. Kau ingin membunuhku? Tikus itu menggerakkan mulutnya, itu membuat Grant membelalakkan matanya. Apakah tikus itu berbicara dalam bahasa manusia? Kedua telur phoenix itu cukup lezat. Aku tidak bisa membunuhmu sekarang demi kedua telur itu. Tikus itu meletakkan kedua telur phoenix, beserta cangkangnya, ke dalam mulutnya. Tetapi kau harus memberitahuku, mengapa Monty Town menjadi seperti ini? Tubuh Grant gemetar, dan ia berkeringat dingin. Ia tidak peduli mengapa tikus di depannya begitu kuat, ia berkata dengan tergesa-gesa, "Yah, beberapa waktu lalu." Ia menggambarkan bagaimana Monty Town telah dipenuhi tikus dan bagaimana Kastil Blackmoon telah mengirim personel untuk menyelamatkan mereka, dan mereka telah membawa sejumlah besar perbekalan bersama mereka. Ia tidak menyembunyikan apapun. Sungguh memalukan pena kebenaran hilang dalam pertarungan. Jika tidak, aku akan tahu apakah orang ini berkata jujur. Dia tidak akan berani berbohong padaku. Moriarty adalah tikus itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, maksudmu, Kastil Blackmoon telah mengatasi dilema musim dingin dan menjalin hubungan dengan Monty Town, dan mereka sering melakukan bisnis di sini. Bagaimana keadaan penduduk Kastil Blackmoon saat ini? Moriarty yakin bahwa pemuda sebelumnya berasal dari Kastil Blackmoon. Dia menginginkan tubuh Watson. Jika dia bisa menemukan penduduk Kastil Blackmoon, dia bisa menyelinap ke kastil dan menyelesaikan tujuannya. Dia bermaksud untuk menempati tubuh Grant ketika Grant selesai berbicara, tetapi dia tiba-tiba memiliki rencana yang lebih baik. Grant berkata, Tuan muda dari Kastil Blackmoon baru saja pergi. Kemana? Bawa aku ke sana sekarang dan hentikan mereka. Sebagai wali kota Monty Town, tidak pantas bagiku untuk pergi begitu saja. Lagi pula, aku tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Katakan saja kau ingin mengunjungi Kastil Blackmoon dan menjalin hubungan kerja sama jangka panjang. Kau boleh mencari alasan apapun yang kau mau, Moriarty terdengar tidak sabar. Aku baru saja berpisah dengan Tuan muda, dan sekarang aku akan pergi. Bang! Moriarty mengulurkan cakarnya dan mengayunkannya ke dinding saat dia melihat keraguan Grant. Dinding dan jendela di atasnya pecah dengan suara teredam.
Angin bertiup ke dalam lubang besar yang membentang hampir 10 meter. Geran menelan ludahnya dan berdiri di sana dengan linglung saat dia menatap pemandangan mengerikan di depannya. Dia baru tersadar kembali saat pembantu di luar bertanya, "Wali Kota Geran, apa yang terjadi di dalam?" "Aku baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, jangan masuk." Geran mundur selangkah dan bersandar di pintu kantor. Dia berkata, Maksudku, Tuan, aku bisa ke sana sekarang juga. Aku akan mengemasi barang-barangku sesegera mungkin dan mengirim seseorang untuk menyiapkan kereta." "Apakah tidak apa-apa?" Moriarty mengangguk untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Watson tidak akan pernah menduga bahwa ia berani menyelinap ke Kastil Blackmoon. Bahkan jika ia bukan tandingan Watson, ia masih bisa mengancamnya dengan anggota keluarganya. Ia bahkan bisa mengambil alih tubuh anggota keluarga Watson. Ia bisa berpura-pura menjadi saudara laki-laki dan perempuannya, dan ia membuat pertunjukan fantastis tentang mereka yang saling membunuh. Tatapan mata Moriarty berubah tajam ketika ia memikirkan adegan itu. Geran juga telah memperhitungkan situasinya. Meskipun ia tidak tahu perseteruan macam apa yang akan terjadi antara tikus yang bisa berbicara dalam bahasa manusia dengan Kastil Blackmoon, ia berasumsi bahwa tikus itu adalah ikan yang lolos dari jaring ketika Kastil Blackmoon membunuh semua binatang ajaib lainnya. Seekor tikus kecil tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Kastil Blackmoon. Kastil Blackmoon dapat menyatukan binatang ajaib, jadi tikus di depannya kemungkinan besar tidak akan membahayakan Kastil Blackmoon. Kemungkinan besar tikus itu akan menyatu menjadi hewan peliharaan, hanya masalah waktu sampai ia akan masuk ke dalam perangkap itu. Wajah Geran dipenuhi dengan simpati saat ia menatap Moriarty sejenak. Kota Blackmoon. Tidak hanya kota Monty, yang tumbuh pesat dalam 20 hari terakhir, tetapi Kastil Blackmoon, yang merupakan pengekspor material, juga menghasilkan banyak uang. Orang-orang berpakaian bulu tebal mendorong kereta di luar tembok kota yang tinggi, mengangkut logam, tanaman, biji, dan barang-barang lainnya ke Kastil Blackmoon. Barang-barang yang diproduksi termasuk senjata, baju zirah, dan monster ajaib yang menyatu. Setidaknya ada 100.000 personel yang bertugas memindahkan barang-barang tersebut. Orang-orang itu adalah para pengungsi yang melarikan diri ke sana selama musim dingin. Mereka jatuh cinta dengan lokasi itu hanya setelah beberapa hari dan telah menjadi bagian darinya atas kemauan mereka sendiri. Lebih dari 100.000 orang tinggal di Blackmoon, menghidupkan kota itu. Kembalinya Watson yang baik hati muncul tepat pada saat itu. Dia kekurangan tenaga kerja untuk membentuk sebuah faksi. Bahkan jika Watson memiliki sistem fusi, dia tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Dia akan pingsan karena kelelahan jika melakukannya. Untungnya, kota Blackmoon tidak kekurangan orang pada saat itu. Semakin banyak orang, semakin efisien. Dua sisi jalan menuju kota Blackmoon dipenuhi toko-toko. Toko-toko itu belum dibuka, dan semuanya penuh dengan bahan baku yang menyatu. Tidak ada satupun barang yang kurang dari tingkat emas. Binatang buas yang menjaga toko-toko itu tingginya puluhan meter. Mereka semua adalah binatang buas tingkat emas, dan toko-toko itu terbuat dari golem batu raksasa. Di sisi lain, kota Monty hanya memperoleh sejumlah besar peralatan tingkat perak. Peralatan tingkat emas dianggap sebagai harta karun, meskipun digunakan di Kastil Blackmoon, apapun yang kurang dari tingkat emas adalah sampah biasa. Semua orang merasakan hal yang sama, dari pemilik istana Kastil Blackmoon hingga para pengungsi yang baru saja tiba. Bahan baku dalam kelompok itu adalah porselen tingkat emas yang diperoleh dari kota Monty. Untuk menghindari tabrakan, pegang dan posisikan dengan ringan. Itu adalah perkamen kulit kambing tingkat emas yang dibeli Margaret untukku. Apalagi yang bisa dilakukan untuk menahan api, petir, dan getaran. Aku tidak ingat. Vincent menepuk kepalanya saat ia memerintah bawahannya. Zeke, Zenoa, dan Peter telah melakukan perjalanan ke Monty Town, dan Watson telah pergi ke daerah sekitar Dragonspin Snow Mountain. Hanya dia, Nindy, Margaret, dan Scarlett yang tetap tinggal di rumah. Nindy sibuk melatih para penyihir sementara Scarlett menunggangi binatang ajaib yang menjulang tinggi setiap hari di Blackmoon. Margaret bersembunyi di kamarnya karena alasan yang tidak dapat dijelaskan, dan ia juga berlatih memanah. Margaret selalu berada di luar saat Watson berada di rumah. Vincent tidak tahu bagaimana Watson melakukannya. Margaret menolak untuk meninggalkan kamarnya tidak peduli apa yang dikatakannya. Margaret kadang-kadang mengajukan permintaan aneh kepadanya, seperti membeli kertas anti air dan anti api.
Ia menjelaskan bahwa ia sering merusak manuskrip secara tidak sengaja, dan ia hanya memiliki kertas kulit kambing yang tidak bisa dihancurkan. Itu tidak akan terjadi. Vincent bingung. Bagaimana orang bisa menulis di kertas anti-air? Aku tidak tahu kapan Watson akan kembali. Hidup jadi membosankan saat Watson tidak ada di sini. Vincent tidak bisa berhenti mendesah. Sebagai salah satu tuan muda Kastil Blackmoon, ia tidak perlu memerintahkan bawahannya untuk memindahkan barang-barang secara pribadi, tetapi ia terlalu bosan. Setiap hari, ia menyaksikan peningkatan sumber daya dan koin emas di Kastil Blackmoon, mereka harus mengisi satu gudang demi satu. Setelah ia menjadi kaya, ia merasa bahwa apa yang disebut uang hanyalah angka baginya. Keberadaannya tidak lagi semenarik dulu. Ia dulu memiliki setidaknya satu tujuan untuk mencari nafkah. Pada saat itu, bahkan jika ia menghabiskan uang seperti tanah setiap hari, itu tidak secepat peningkatan kekayaan di Kastil Blackmoon. Kehidupan orang kaya sangat membosankan dan monoton. Hamparan bayangan gelap terus-menerus tampak di kejauhan kota Blackmoon saat dia mendesah. Hamparan bayangan itu bergerak cepat, hampir melewati kota Blackmoon dalam sedetik, dan bumi bergetar bersamanya. Ketika Vincent mendekat, dia melihat bayangan hitam itu sebenarnya adalah sekelompok besar tikus hitam. Tanah, yang sebelumnya diselimuti salju, kini tertutup kepingan salju. Hampir semua tumbuhan dan kerikil yang tumbuh di tanah telah dimakan. Beberapa tikus itu sangat mengerikan. Mereka melayang di udara dengan 6 sayap di punggung mereka. Tikus yang tersisa memiliki tanaman dan biji keras di mulut mereka. Mereka menghancurkannya dengan rahang mereka yang tajam dan menghancurkan makanan mereka dalam hitungan detik. Beberapa tikus bertambah besar, sementara yang lain terbelah dua. Setidaknya ada 100.000 tikus seperti itu. Jumlah tikus itu telah meningkat 1/10 selama perlombaan. Sikap Vincent berubah ketika dia melihat tikus-tikus itu berlari menuju Kastil Blackmoon. Dia ingat Watson telah menyingkirkan binatang ajaib di sekitar hutan berkabut dan gunung salju Dragonspin. Mengapa masih banyak binatang ajaib yang tersisa? Cahaya terang muncul di langit tepat saat dia hendak mendesak penduduk Kastil Blackmoon untuk waspada dan siap menghadapi binatang ajaib itu. Sebuah susunan sihir besar muncul, dan sekitar 10 sosok yang dikenalnya muncul darinya. Watson adalah pemimpinnya. Watson kembali. Mata Vincent berbinar. Semua orang, bahkan para pengungsi yang bertugas mengangkut barang dan para penjaga di Kastil Blackmoon, mengangkat kepala mereka untuk melihat langit dengan gembira. Tuan Muda Watson akhirnya kembali. Tikus-tikus itu tidak ada apa-apanya bagi Tuan Muda Watson. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Tidak ada yang khawatir tentang tikus penggigit emas yang akan segera tiba. Raungan binatang ajaib mengikuti saat Golden Flash dan Kaisar Clark Tyrant terbang. Teriakan Raja Naga Platinum dan Phoenix Bibrida saling bersilangan dan bergema di langit. Ini adalah Kastil Bulan Hitam. Sylvan tergerak saat dia melihat ke bawah ke dinding-dinding besar yang membentang puluhan kilometer, terbakar dengan api lava, dan gedung-gedung tinggi yang menjulang dan runtuh di dalam dinding. Itu adalah kunjungan pertamanya ke sana. Dia telah mendengar tentang kekuatan Kastil Bulan Hitam, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Pemandangan di depannya, di sisi lain, telah membuatnya dalam keadaan tercengang. Setiap rumah di bawah dibangun dari tubuh golem batu raksasa. Sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 100.000 pekerja sedang mengangkut persediaan bolak-balik di luar tempat tinggal yang dibangun oleh golem batu itu. Ketika Sylvan melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa barang-barang yang diangkut orang-orang itu adalah barang-barang tingkat emas, atau setidaknya tingkat perak. Kastil peri bahkan tidak memiliki banyak orang, dan bahkan persediaan mereka tidak mencukupi. Sylvan terkejut ketika dia menyadari bahwa sinar matahari di atas kepalanya terhalang, membentuk awan. Itu menyebabkan dia mengangkat kepalanya tanpa sadar, dia melihat sebuah kastil seukuran bukit melayang di atas kepalanya. Kastil itu setajam pedang. Dasar batu di sekitarnya dipenuhi dengan laras senjata yang tebal dan panjang, gelap dan mengancam. Itu adalah kota terapung di langit. Bagaimana dia bisa mencapainya? Sylvan benar-benar tercengang. Dia bisa menerima tempat tinggal golem batu raksasa khas Kastil Bulan Hitam dan sejumlah besar sumber daya. Dia juga memiliki kemampuan untuk memanggil golem batu raksasa, dan jika dia bekerja cukup keras, dia bisa mengganti semua rumah di Kastil Peri dengan mereka. Dia bisa mengarahkan pengumpulan sumber daya berharga dari seluruh perbatasan, tetapi itu adalah pertama kalinya dia melihat sebuah bangunan melayang di langit.
Dia tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Nightingale dan para penjaga bayangan lainnya, serta Lilith dan Antonio, muncul di sampingnya. Mereka tidak terkejut karena mereka telah melihat kastil bulan hitam yang baru, tetapi Lilith melihat lebih dekat. Dia tidak bisa tidak memujinya. Raksasa unsur adalah ras yang sangat kuat. Bahkan 10.000 tahun yang lalu, menggunakan golem batu raksasa untuk mendirikan bangunan dianggap sebagai kemewahan. Dan kota ini melayang di udara. Saya pikir hanya spesies malaikat yang telah mencapai seni membangun kota di langit. Seperti yang diharapkan dari tuanku yang terhormat, ini seharusnya menjadi bangunan terkuat di dunia. Ketika Sylvan mendengar itu, sudut mulutnya berkedut. Dia ingin menanggapi, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia harus mengakui bahwa, meskipun dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, pertumbuhan kastil Blackmoon telah berkembang ke titik di mana dia tidak dapat mengikutinya. Dia tidak yakin apakah kastil Blackmoon adalah bangunan terkuat di dunia. Dia hanya bisa setuju bahwa, di permukaan, kastil Blackmoon telah jauh melampaui kastil peri. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu adalah kekuatan terkuat di perbatasan. Watson melambaikan tangannya dengan lemah lembut sebagai tanggapan atas apresiasi Lilith. Penampilan kastil Blackmoon masih jauh dari yang kuharapkan. Aku ingin kastil Blackmoon tidak akan bisa dihancurkan seperti gunung. Tidak ada yang akan mampu menahan serangan dahsyat kita jika kita menyerang. Kata-kata Watson tegas dan tegas. Pena kebenaran terbang keluar dari tubuhnya begitu dia selesai berbicara. Sylvan dan yang lainnya di dekatnya mundur cepat dan menutupi lengan mereka, takut terkuras habis oleh pena itu. Pena kebenaran tidak peduli dengan mereka saat itu. Sebaliknya, pena itu melengkungkan batangnya ke arah Watson dan menulis sebaris kata berwarna merah darah di udara. Guru besar, menurut penilaianku yang rendah hati, semua yang Anda katakan itu valid dan dapat diwujudkan. Apakah Anda pikir aku benar? Benar, kakiku. Baik Sylvan maupun Antonio, yang memiliki sedikit pemahaman tentang pena kebenaran, mengejeknya dalam hati mereka. Bahkan jika pena kebenaran diperlakukan sebagai pena bencana, setidaknya kemampuannya untuk menilai kebohongan adalah mutlak, tidak seorang pun akan meragukan penilaiannya. Tidak lagi sama. Pena kebenaran Watson sangat patuh, bahkan bertanya kepada Watson apakah pena itu benar. Akankah pena kebenaran mengubah kata-katanya jika Watson mengklaim pena itu salah? Mari kita kesampingkan itu. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah berurusan dengan tikus-tikus penggigit emas di luar kota Blackmoon. Watson berbalik menghadap bagian luar kota Blackmoon. Tikus-tikus penggigit emas itu telah melarikan diri dari kota Blackmoon dan mulai melahap tembok-tembok. Moriarty telah menghancurkan gunung salju Dragonspin setengah hari sebelumnya. Setelah berkonsultasi dengan Nightingale dan yang lainnya, mereka setuju untuk membiarkannya menangani tikus-tikus penggigit emas yang menyatu itu dan menggunakannya untuk memburu tikus-tikus penggigit emas liar yang telah melarikan diri dari gunung salju Dragonspin. Mereka mengirim tikus-tikus penggigit emas itu ke kastil Blackmoon. Mereka telah menggiring lebih dari 100.000 tikus penggigit emas itu ke kastil Blackmoon. Watson takut pada tikus-tikus penggigit emas itu setelah mengetahui bahwa mereka dapat menghasilkan lebih dari 100.000 hewan pengerat hanya dalam beberapa jam. Tanpa bantuannya, tikus penggigit emas akan berkembang biak tanpa batas, akhirnya menutupi seluruh perbatasan dan mengubahnya menjadi lautan tikus. Tuan besar, tempat ini memiliki banyak pelayan yang bijaksana. Aku akan membantumu memilih beberapa orang yang dapat membantumu. Orang-orang bernama Antonio dan Sylvan di sana dan pemimpin kelompok Baron Neraka, Lilith. Mereka bertiga dapat membantumu. Apakah menurutmu aku benar? Pena kebenaran tampak seperti meminta hadiah saat menulis di sebelah Watson dalam posisi yang sangat rendah. Antonio, Sylvan, dan Lilith sangat marah ketika mereka melihat tulisan itu. Sylvan adalah bangsawan perbatasan. Dia ingin memecahkan masalah tikus penggigit emas demi keamanan perbatasan. Antonio, sebagai Tuan Watson, juga akan membantu mereka. Sedangkan Lilith, sebagai bawahan Watson, dia bahkan lebih berkewajiban untuk melakukan itu. Namun, terserah mereka untuk mengambil inisiatif untuk bergerak. Jika pena kebenaran harus mengaturnya untuk mereka, maka itu masalah lain. Mereka merasa seolah-olah pena bertindak seperti atasan mereka untuk mengatur tugas bagi mereka. Apakah pena mengharapkan mereka untuk memberinya beberapa keuntungan? Mengapa mereka melakukan itu? Tidak perlu bersusah payah. Aku punya ide yang lebih baik. Watson menyapu telapak tangannya ke tanah setelah menolak ide pena kebenaran. Dia berkata, aktifkan semua golem batu dan lava kota Blackmoon.
Kastil Black Moon telah memasuki mode pertempuran level 1. Ledakan, golem lava raksasa di tanah, yang berfungsi sebagai dinding kota Black Moon, berdiri ketika dia mengatakan itu, jumlahnya ada ratusan. Dikombinasikan dengan golem batu raksasa yang berfungsi sebagai rumah, ada ribuan golem raksasa itu. Setiap golem raksasa menjulang lebih dari 100 meter tingginya. Ribuan raksasa setinggi 100 meter berdiri seperti gunung. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Golem batu memancarkan getaran buas seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu 10.000 tahun. Setelah golem batu raksasa itu berdiri, kastil Black Moon yang mengambang juga berhenti bergerak. Lubang meriam hitam di dasar batu berkedip-kedip dengan cahaya, mereka siap menembak. Itu adalah meriam meteorit yang mengguncang bumi. Itu adalah laras meriam besar yang memanjang dari tepi kota ke langit. Itu meluncurkan peluru seperti meteorit ke arah musuh, menghasilkan serangan yang sebanding dengan elit tingkat platinum. Namun, ketika serangan itu diluncurkan, kota metropolitan di langit tidak bisa bergerak. Tikus-tikus penggigit emas yang berada di luar kota Black Moon awalnya menunggu untuk melahapnya. Namun, mereka segera menyadari bahwa tembok di depan mereka tiba-tiba terangkat. Ada pepatah, lebih banyak semut dapat membunuh seekor gajah. Namun, bagaimana jika ada gajah sebanyak semut? Watson mengarahkan jarinya ke tikus-tikus penggigit emas dan menjatuhkannya. Boom, boom, ribuan golem batu tingkat platinum melangkah maju pada saat yang sama. Bumi bergetar, dan gunung-gunung, terutama golem lava, berguncang. Satu langkah tidak hanya akan membuat kawah besar di tanah, tetapi lava panas juga akan jatuh dari tubuh mereka. Beberapa tikus penggigit emas yang beristirahat di atas mereka langsung meleleh. Tikus-tikus penggigit emas tingkat perunggu tidak lagi berani mendekati golem lava dan mulai menyebar ke arah golem batu sebagai gantinya. Tikus-tikus penggigit emas itu bahkan belum mendekati golem-golem batu itu ketika mereka terinjak-injak sampai mati di tanah. Lapisan sisa-sisa berwarna merah tua muncul di tanah segera setelahnya. Hanya beberapa tikus penggigit emas tingkat perak dan emas yang berhasil terbang ke langit, melewati kedua jenis golem itu. Mereka menuju ke kastil bulan hitam. Setidaknya ada 20.000 tikus penggigit emas. Mereka seperti belalang. Mereka akan menukik turun dari ketinggian rendah dan melahap mayat teman-teman tikus penggigit emas mereka di tanah. Aura mereka tumbuh lebih kuat, dan mereka terbagi menjadi tubuh-tubuh baru, yang mengakibatkan peningkatan jumlah tikus penggigit emas. Tujuan mereka jelas. Itu adalah 100.000 orang yang tersisa di kota bulan hitam. Setelah golem-golem batu raksasa itu pergi, kota bulan hitam menjadi cangkang kosong. Para pengungsi di kastil bulan hitam, kecuali mereka yang ada di dalamnya, melirik ke langit. Mereka tampak sedikit takut. Belalang-belalang di langit sudah menakutkan, apalagi tikus-tikus penggigit emas dengan wajah-wajah ganas, taring-taring seputih salju, dan mata merah. Mengapa monster-monster itu melahap spesies mereka sendiri? Itu terlalu menakutkan, tapi itu tidak masalah. Tuan Muda Watson akan melindungi kita. Meskipun para pengungsi takut, tidak ada dari mereka yang bergerak. Kastil bulan hitam di langit menyala seolah-olah menanggapi harapan mereka. Sebuah meteor besar yang dilalap api ditembakkan dari meriam, itu merobek lubang menganga di tikus-tikus penggigit emas yang padat di langit. Kemudian, ia mendarat di tanah, membentuk parit dalam yang dikelilingi oleh asap hijau. Kemudian meteor kedua, ketiga, dan keempat muncul. Lebih dari 100 meteor melesat lewat, dan jumlah tikus-tikus penggigit emas di langit langsung berkurang lebih dari setengahnya. Sedikit ketakutan muncul di mata tikus-tikus yang tersisa. Mereka adalah spesies yang tidak takut mati dan hanya tahu cara melahap, tetapi mereka takut karena itu adalah pertempuran di mana mereka tidak bisa melawan. Tikus-tikus penggigit emas ingin pergi, tetapi sudah terlambat. Golem lava dan batu membungkuk satu demi satu dan melompat ke udara. Mereka membuka tangan besar mereka dan menepuk tikus-tikus penggigit emas tingkat perak di langit seperti mereka adalah nyamuk. Gelombang injakan, gelombang pemboman, dan gelombang tamparan terakhir, hanya dalam beberapa menit, semua tikus penggigit emas telah lenyap. Tidak ada satupun yang tersisa. Golem batu dan lava kembali ke posisi semula setelah binatang ajaib dikalahkan. Kastil bulan hitam di langit juga mulai beroperasi lagi. Ada lebih dari 100.000 binatang ajaib, dan ada banyak binatang tingkat perak dan emas di antara mereka. Mereka tidak berdaya di depan kastil bulan hitam. Tidak seorang pun dari kastil perlu melakukan satu gerakan pun. Kastil itu memiliki kemampuan bertahan yang kuat.
Jejak yang begitu kuat telah terukir di hati setiap orang. Para pengungsi sangat gembira, dan wajah mereka berseri-seri karena bangga. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang hidup mereka karena mereka dapat hidup di lingkungan seperti itu. Watson mengarahkan para golem batu raksasa untuk kembali ke lokasi asal mereka dari langit. Mereka sedikit terengah-engah, dan keringat mengalir dari alis mereka. Dia tidak akan mampu mengelola begitu banyak golem batu pada saat yang sama jika dia tidak maju ke tingkat platinum. Meskipun demikian, lebih dari separuh elemen magis di tubuhnya telah terkuras. Pada saat itu, sekelompok satria berbaju besi hitam terbang ke udara dan datang di hadapannya. Pemimpinnya adalah Lisette dan Allen. "Salam, Tuan Muda Watson," kata Lisette dan Allen secara bersamaan. Sekelompok pelayan terbang keluar dari kastil Blackmoon setelah para ksatria Blackmoon. Capella dan Wendy memimpin, diikuti oleh mantan anggota tingkat tinggi dari geng bandit iblis wanita. Mereka bergerak dengan hormat ke sisi lain Watson. "Atas nama para pelayan, selamat datang kembali, Tuan Muda Watson," kata Capella. Saudara-saudara dan orang tua Watson di kastil Blackmoon menjulurkan kepala dan menatap ke arah Watson. Setiap kali Watson kembali ke rumah, dia akan melakukan gerakan yang signifikan. Dia telah membantai lebih dari 100.000 binatang ajaib hari itu, dan itu hanya tindakan kecil. Watson menyeringai puas ketika dia melihat para ksatria Blackmoon dan para pelayan tidak dapat menyembunyikan antusiasme mereka di balik ekspresi serius. "Kalian semua telah bekerja keras untuk tinggal di kota Blackmoon beberapa hari ini. Saya mengumpulkan berbagai barang dari perjalanan ini, termasuk reruntuhan kuno, biji berharga, tanaman obat, dan gerombolan binatang ajaib. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Saya akan mengizinkan kalian memilih salah satu dari harta karun itu. Selain itu, saya telah menyiapkan barang tingkat platinum untuk kalian masing-masing." Barang tingkat platinum. Semua orang menahan napas ketika mendengarnya. Watson mengatakan itu adalah satu untuk masing-masing dari mereka. Apakah dia membawa semua harta tingkat platinum dari seluruh dunia? Mereka mengira tindakan Watson dalam membunuh tikus penggigit emas tidak terlalu signifikan. Sepertinya ia menyimpan yang kuat untuk nanti. Barisan panjang binatang ajaib telah kembali keluar kota Blackmoon, membawa banyak tanaman dan biji berharga di punggung mereka. Banyak dari tanaman dan biji itu adalah dari tingkat platinum. Itu adalah hasil fusi Watson dengan lebih dari setengah hutan berkabut beberapa waktu lalu. Watson bermaksud meninggalkan biji dan herba tingkat platinum yang telah dileburnya di hutan berkabut. Dia ingin menunggu sampai persediaan di kota Blackmoon habis sebelum berangkat untuk mengambilnya. Namun, dia berubah pikiran karena tikus penggigit emas. Tikus penggigit emas bisa memakan semua yang ada di jalan mereka. Jika mereka tidak membawa barang-barang itu kembali ke kastil Blackmoon, mereka akan hilang dalam hitungan hari. Selain batu-batu besar dan herba obat yang dibawa oleh binatang ajaib, tim itu dikelilingi oleh beberapa golem batu raksasa. Mereka berkelompok 2 atau 3, masing-masing dengan sepotong besar reruntuhan kuno. Beberapa reruntuhan menutupi ribuan meter, membentuk bola raksasa. Di atasnya, ada beberapa lubang berbentuk sarang lebah. Beberapa reruntuhan berbentuk segitiga terbalik, dan suara gemuruh mengerikan dapat terdengar dari dalam. Ada juga sisa-sisa lain yang menyerupai istana. Bangunan mungkin mewakili estetika suatu era. Bangunan dari waktu yang berbeda akan terlihat sangat berbeda. Sebagian besar reruntuhan yang digali Watson adalah bangunan yang berusia lebih dari 500 tahun. Bangunan-bangunan itu tidak dianggap kuno. Hanya beberapa bangunan yang memiliki sejarah yang berasal dari lebih dari 1000 tahun. Watson berdiri di atas kastil Blackmoon yang mengambang dan mengirimkan barang-barang tingkat platinum kepada orang-orang di sekitarnya saat binatang ajaib dan golem batu raksasa mengangkut persediaan. Setiap ksatria Blackmoon akan memiliki cincin Wish for the World. Cincin ini dapat mengabulkan keinginanmu, dan kamu hanya perlu membayar setengahnya. Selain ksatria Blackmoon, semua pelayan dan pegawai resmi di kediaman juga akan mendapatkan cincin. Saat dia berbicara, Watson memberikan cincin yang meneteskan cahaya bintang kepada ksatria Blackmoon dan pelayan di depannya. Cincin-cincin itu dibuat dengan rentang hidup Antonio. Tuannya, yang menjadi muda karena keinginannya sebelumnya, tampak tua lagi. Para ksatria bulan hitam dan para pelayan menatapnya. Para penghuni kastil bulan hitam tidak mengenali Antonio karena dia tampak muda ketika dia tiba. Mereka bertanya-tanya tentang identitas pria yang menarik itu. Lilith, Baron Neraka Wanita, juga membingungkan mereka.
Dia memiliki penampilan yang rapuh, tetapi dia melihat mereka dan berkata, orang-orang ini sangat lemah. Apakah mereka pelayan rendahanmu, Tuan? Para ksatria bulan hitam tidak mengatakan apa-apa karena mereka bisa merasakan aura tingkat platinum dari tubuh Lilith, tetapi para pelayan adalah cerita yang berbeda. Lilith menarik dan berkuasa. Dia adalah calon pembantu yang ideal, dan itu membuat Capella dan Wendy, yang memimpin, berbinar di mata mereka. Tuan Muda Watson telah membawa wanita yang begitu berkuasa kembali bersamanya, mereka pikir posisi mereka terancam. Watson telah membagikan cincin-cincin itu kepada semua orang saat mereka sedang berpikir keras. Dia tersenyum ramah kepada Antonio dan berkata, terima kasih atas usahamu, Tuan. Anda bersedia mempertaruhkan hidup Anda untuk membuat cincin-cincin ini untukku. Mengapa Anda begitu sopan padaku? Sudah menjadi kewajibanku untuk melakukan itu. Antonio melambaikan tangannya. Kalau begitu, saya tidak akan bersikap sopan karena itu keinginan Anda. Sebenarnya, saya pikir setiap orang yang telah bergabung dengan Kastil Blackmoon juga harus mendapatkan cincin. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Itu seharusnya baik-baik saja. Antonio mengangguk. Sebuah permintaan dengan cincin Wish for the World mengharuskannya untuk mengorbankan beberapa tahun dari masa hidupnya. Dia dapat meminta 20 cincin setiap 10.000 tahun hidupnya. Jika Watson membantunya mendapatkan kembali tahun-tahun itu, jumlahnya akan diturunkan menjadi 10 cincin. Dengan kata lain, 10 cincin tidak akan memengaruhinya. Itu hanya akan membuatnya menderita penderitaan karena masa hidupnya berkurang 10.000 tahun. Ada beberapa ribu pekerja di Kastil Blackmoon. Meskipun kedengarannya banyak, itu tidak terlalu banyak. Dia bisa menanggungnya. Ketika semua pekerja telah menerima cincin, maka kita akan melakukan hal yang sama dengan para pengungsi yang baru saja bergabung dengan kita. Kita belum memiliki sebanyak itu, tetapi jumlahnya mungkin bertambah di masa mendatang. Kita harus menyiapkan cincin-cincin itu terlebih dahulu. Watson menghitung dengan jarinya, tetapi dia disela oleh Antonio sebelum dia bisa melanjutkan. Apa yang kamu lakukan, Watson? Kamu ingin melengkapi semua orang di Kastil Blackmoon dengan cincin tingkat platinum. Apakah kamu ingin aku mati? Membuat ribuan cincin Wish for the World untuk orang-orang itu adalah satu hal, tetapi ada lebih dari 100.000 orang di kota Blackmoon. Dia hanya bisa membuat 10 sekaligus, yang berarti dia harus menanggung siksaan kehilangan puluhan ribu tahun. Dia menggigil ketika memikirkan rasa sakitnya. Saya mengerti betapa menyakitkannya itu bagi Anda, Tuan, tetapi tidak ada cara lain bagi Kastil Blackmoon untuk tumbuh lebih kuat. Dan saya tidak akan membiarkan Anda bekerja secara cuma-cuma. Sebagai gantinya, saya akan memberi Anda sejumlah kompensasi. Tanggapan Watson yang penuh perhatian menggoda Antonio. Kompensasi seperti apa? Tanyanya dengan gugup. Dia tidak akan menganggap serius pernyataan Watson jika itu terjadi di masa lalu. Bahkan jika dia bukan penyihir terkaya di kerajaan, dia telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Apa yang mungkin bisa diberikan Watson kepadanya? Namun, ia menyadari Watson dapat memberinya banyak hal. Watson dapat membuat item langka tingkat platinum dengan mudah, serta menggabungkan binatang ajaib berkualitas tinggi dan bahkan pelayan. Jika Watson dapat memberinya beberapa ratus item tingkat platinum, ia mungkin akan membiarkan Watson menghabiskan masa hidupnya. Aku ingin memberimu ini sebagai kompensasi. Watson melayang di udara dan menunjuk ke golem batu raksasa dan binatang ajaib yang sedang memindahkan relik dan sejumlah besar sumber daya keluar kota Blackmoon. Mereka melewati tempat tikus penggigit emas telah dihancurkan, mereka menginjak genangan darah. Namun, tidak ada satupun binatang ajaib atau golem batu raksasa yang menundukkan kepala mereka, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Watson, apakah kau akan memberiku binatang ajaib itu atau benda-benda di tubuh mereka? Tanya Antonio, ia agak bingung. Tidak keduanya, aku akan memberimu benda-benda itu setelah aku menggabungkannya. Watson mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke pinggiran kota Blackmoon. Penggabungan sistem, aktifkan. Ratusan ribu binatang ajaib di luar kota langsung berubah menjadi lembaran cahaya raksasa dan terbang ke langit begitu suaranya jatuh. Sekitar setengah dari cahaya itu melilit tubuh Golden Flash, memaksanya membengkak dan mengeluarkan raungan yang luar biasa sebagai Raja Naga Platinum. Tubuhnya telah tumbuh dari lebih dari 100 meter menjadi lebih dari 200 meter dalam hitungan detik. Sisik-sisik di tubuhnya juga telah berubah dari platinum menjadi berlian yang berkilauan.
Tubuhnya terbungkus dalam baju besi seperti berlian, dan sayapnya yang besar menyebar untuk menelan langit dan matahari. Golden Flash meraung, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Awalnya, hanya ada bulan merah darah di langit, tetapi setelah beberapa saat, bintang-bintang muncul di sekitarnya. Cahaya bintang jatuh dan mendarat di tubuh Golden Flash, membentuk nebula cantik yang mengelilinginya. Selamat, Master, karena telah menggabungkan sejumlah besar binatang ajaib, yang berhasil membuat Golden Flash berhasil menembus batasan Platinum Dragon King dan menjadi Diamond Star Dragon tingkat tinggi. Diamond Star Dragon adalah binatang ajaib tingkat berlian. Atribut, tanah, api, air, angin, cahaya, dan kegelapan. Mantra tingkat emas, Sunrise, Raging Firestorm, Warstorm, Earth Pulse, Death Curse, Darkness Corrosion, Lethal Poison. Mantra tingkat platinum, Blazing Dragon Breath tingkat ke-9, Absolute Zero. Mantra tingkat berlian, Super Planet Collision, menciptakan dua bintang untuk bertabrakan, menghasilkan kekuatan Star Destruction Meteor Banishment, menciptakan meteor yang dapat menyegel musuh dan mengirimnya keluar angkasa untuk pembuangan abadi. Kemampuan tambahan, kekebalan sihir super, ketahanan fisik lengkap, sihir naga, zoom, kamuflase, kekuatan naga, penciptaan bintang, menghabiskan sejumlah besar energi untuk menciptakan bintang baru di langit. Setelah menyatu dengan ratusan ribu binatang ajaib berkualitas tinggi, Golden Flash telah maju ke tingkat berlian. Itu cukup banyak seperti yang kuharapkan. Saat Golden Flash meraung, informasi muncul di mata Watson. Pada saat yang sama, separuh binatang ajaib lainnya berubah menjadi sinar cahaya yang mengelilingi tubuh Kaisar Clark saat terbang ke langit. Tubuhnya membentang hingga lebih dari 100 meter saat meraung, dan seluruh tubuhnya dilalap api putih surgawi. Gelombang keberuntungan lahir, kepingan salju jatuh dari langit dan jatuh ke tubuhnya, tetapi tidak mencair. Sebaliknya, mereka berbunga menjadi bunga kristal es. Selamat, Master, karena berhasil menggabungkan Phoenix Bibrida menjadi Phoenix berdarah murni. Binatang sihir tingkat platinum puncak, Ice Phoenix. Atribut, api, es. Kemampuan, memiliki kekuatan binatang sihir tingkat platinum. Mantra tingkat emas, Firestorm, Fire Sweep, Dance of the Phoenix, Ice Spear Sweep. Mantra tingkat platinum, Fire of the Red Lotus yang memurnikan segalanya, Absolute Zero. Efek tambahan, produksi, menghasilkan 100 telur Phoenix berdarah murni setiap hari. Konsumsi pertama telur ini akan memungkinkan seseorang untuk membangkitkan aura tempur atribut ganda es dan api, memperoleh garis keturunan Frost Phoenix, dan memiliki peluang untuk terlahir kembali, menolak cedera fatal dan bangkit kembali, ketahanan penuh terhadap sihir api, terbang, transformasi, kekuatan Phoenix memiliki efek jera pada binatang sihir elemen burung, dan air mata Phoenix, air mata yang ditumpahkan oleh Phoenix dapat menyembuhkan luka, dan merupakan monster tingkat platinum yang langka, material. Benar sekali, Kaisar Clark juga ditingkatkan. Watson mengangguk puas. Dia telah berencana untuk mengubah Kaisar Clark dari Phoenix Bibrida menjadi Phoenix berdarah murni. Meskipun dia telah kehilangan binatang ajaib yang telah susah payah dia gabungkan di hutan berkabut, dia tidak menganggapnya sebagai kerugian total. Setelah berevolusi menjadi Phoenix asli, Kaisar Clark dapat bertelur 100 kali sehari. Itu dapat memungkinkan 100 orang untuk membangkitkan aura pertempuran atribut ganda es dan api mereka. Pada saat yang sama, memakan telur Phoenix dapat membuat seseorang terlahir kembali. Itu setara dengan item penyelamat hidup tingkat dewa. Watson, kamu mengatakan bahwa kamu akan memberikan item yang menyatu kepadaku. Apakah kamu bermaksud untuk memberikan salah satu dari dua binatang ajaib itu kepadaku? Antonio menatap langit dan menjilat bibirnya, dia merasa sedikit haus. Tampaknya Golden Flash tingkat berlian yang ditutupi nebula itu bahkan lebih kuat dari Antonio. Bahkan Kaisar Clark dari Frost Phoenix yang murni sudah cukup untuk membuatnya terus mengawasinya. Salah satu dari dua binatang ajaib itu akan menarik kecemburuan semua orang. Dia bernapas dengan berat ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menunggangi Frost Phoenix atau Diamond Stardust Dragon sementara penduduk di bawah memujanya. Jika Watson bersedia memberinya salah satu dari dua binatang ajaib itu, dia akan bersedia menghabiskan 100.000 atau bahkan sejuta kehidupan, apalagi hanya 10.000 tahun, untuk membantu Watson membuat cincin Wish for the World. Dengan hatinya yang penuh dengan fantasi indah, Antonio terkejut melihat Watson menggelengkan kepalanya saat dia meminta maaf.
Terimalah permintaan maafku, Tuan. Kedua monster ajaib itu bukan untukmu. Aku belum menggabungkannya, bukan itu masalahnya. Sementara Antonio dipenuhi dengan penyesalan, dia semakin tertarik pada apa yang akan digabungkan Watson selanjutnya. Dia telah menggabungkan naga tingkat berlian dan Phoenix berdarah murni hanya dengan mengangkat telapak tangannya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Watson selanjutnya. Lebih dari 100.000 orang di kota Blackmoon menjadi heboh setelah Watson menggabungkan naga bintang berlian dan Phoenix es berdarah murni. Phoenix dan naga adalah binatang ajaib yang legendaris, dan Phoenix bukanlah seekor naga. Kaisar Clark telah digabungkan menjadi Phoenix es dengan garis keturunan elemen es yang mulia. Watson berhipotesis bahwa hal itu disebabkan oleh melimpahnya binatang ajaib terbang elemen es di hutan berkabut. Adapun Golden Flash, ia telah menjadi binatang ajaib tingkat berlian. Itu adalah pertama kalinya Watson menggabungkan binatang seperti itu, dan ia sedikit bersemangat. Ia mendengar bahwa hanya ada satu elit tingkat berlian di seluruh kerajaan naga suci. Ia merasa bahwa kekuatan Kastil Blackmoon saat itu tidak kalah dengan kerajaan dalam hal kekuatan tempur puncak. Mereka menciptakan binatang ajaib tingkat berlian, dan itu adalah naga bintang berlian yang berharga. Sylvan sedang melihat nebula cantik di sekitar naga bintang berlian, serta tubuh bersisik berlian berkilau yang ditutupi oleh nebula, tidak jauh dari Watson. Tatapannya dipenuhi rasa iri. Dia selalu menginginkan tunggangan yang kuat, tetapi dia tidak peduli dengan binatang ajaib biasa. Dia tidak bisa menangkap binatang ajaib yang kuat, naga bintang berlian di depannya adalah yang dia inginkan. Naga bintang berlian dapat dianggap sebagai yang terkuat di klan naga sebagai naga fusi elemen. Klan naga umumnya dibagi menjadi 6 elemen, tanah, api, air, angin, cahaya, dan kegelapan. Setiap klan naga memiliki spesialisasinya sendiri, dan yang terbaik di antara mereka dikenal sebagai naga fusi elemen. Misalnya, naga Gale, yang terbentuk dari fusi elemen angin dan api, beberapa kali lebih kuat daripada naga merah, yang hanya bagus dalam elemen api. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan naga bintang berlian, terutama dengan atribut fusinya. Watson mengulurkan telapak tangannya ke arah golem batu raksasa yang sedang memindahkan reruntuhan di luar kota bulan hitam, tepat saat Sylvan menatap iri pada kilatan emas yang menakjubkan di langit. Fusi sistem, aktifkan. Golem batu raksasa dan reruntuhan di pundak mereka berubah menjadi aliran cahaya. Mereka saling beradu, membentuk bentuk besar yang membentang sejauh beberapa kilometer yang tidak diketahui. Penampakan beton reruntuhan yang menyatu itu belum terungkap. Bumi pun berguncang. Keributan itu bahkan lebih keras daripada Golden Flash Watson tingkat berlian yang baru saja menyatu. Selamat, Master, karena berhasil menyatukan 12 reruntuhan kuno dan menempa bangunan khusus tingkat berlian, negeri orang mati. Bangunan khusus tingkat berlian, negeri orang mati. Efek, ruang alternatif, ruang yang menyatu dari reruntuhan. Berada di antara realitas dan ilusi. Saat dipanggil, ia akan turun ke bumi. Biasanya, ia akan bersembunyi di celah spasial. Makhluk mati yang tak terhitung jumlahnya hidup di tanah orang mati, dan di antara mereka ada jiwa-jiwa kuno dan kuat. Jiwa-jiwa orang mati akan memperoleh kehidupan abadi di dalamnya. Pemanggilan Raja-Raja Kematian, ada 12 raja yang kuat di tanah orang mati, yang sesuai dengan pemilik 12 reruntuhan yang menyatu. Mereka adalah pendeta merah yang mengendalikan perang dan kehancuran, raja-raja para ksatria yang lahir di punggung binatang buas ajaib, dan kapten kapal hantu yang pernah menaklukkan laut. Semua raja memiliki kemampuan yang sebanding dengan juara tingkat platinum. Kapal orang mati, tanah orang mati sesekali akan mengirim kapal-kapal orang mati untuk berpatroli, menyerap semua jiwa orang mati di dekatnya dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Lonceng kematian, serangan terkuat di tanah orang mati, yang menghabiskan sebagian jiwa orang mati dan secara langsung memberikan kematian kepada musuh. Semakin banyak jiwa yang dikonsumsi, semakin banyak musuh yang akan mati. Kemampuan tambahan, perbendaharaan mayat hidup karena negeri orang mati tidak memiliki wujud fisik. Tuan rumah dapat memanggil negeri orang mati ke sisinya kapan saja dan meminjam peralatan darinya. Watson tidak dapat menahan senyum saat melihat informasi di depannya dan bangunan besar yang terkubur di celah tersebut. Bangunan di depannya hampir menelan seluruh kota Blackmoon. Sungai hitam tembus pandang mengalir melintasi kota Blackmoon dan menghantam serta melewati tubuh para golem batu raksasa dan penduduk seolah-olah sungai-sungai itu tidak memiliki wujud fisik. Namun, suhu telah menurun beberapa derajat.
Seolah-olah sebuah kapal hitam raksasa muncul entah dari mana, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas kapal yang tidak stabil itu. Puncak-puncak gunung menjulang tinggi di kedua sisi kapal. Puncak-puncaknya telah runtuh, memperlihatkan kastil-kastil kuno dengan lebih banyak orang mati berdiri di atasnya. Seorang pendeta kerangka mengenakan jubah merah dan memegang tongkat kerajaan dan pedang panjang. Mata pendeta kerangka itu cekung dalam, dan api merah menyala di dalamnya. Tongkat kerajaannya bertahtakan batu permata dengan 7 warna berbeda, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Tongkat itu menyerupai tongkat undead Calamity milik Sven, tetapi auranya lebih terang, memancarkan cahaya pelangi. Di bawah kaki kerangka itu terdapat bangunan berbentuk segitiga terbalik yang melambangkan dinasti Tudor. Pada saat itu, prajurit kerangka seputih giok muncul dari bangunan itu. Jubah, compang camping yang menutupi tubuh mereka berkibar tertiup angin. Mereka berbalik untuk menatap Watson di langit. Mata mereka yang kosong dipenuhi dengan rasa hormat seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Bangunan berbentuk sarang lebah tidak jauh dari pendeta merah. Watson telah menemukan relik berusia 2000 tahun itu. Itu seharusnya merupakan peradaban bawah tanah yang unik yang dibentuk oleh kerajaan yang melarikan diri dari perang dan bersembunyi di bawah tanah. Sekelompok makhluk berkulit gelap, kecil, dan bungkuk, orang-orang bawah tanah, berdiri di atas bangunan itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Orang-orang bawah tanah itu mengenakan topeng tulang putih yang hanya memperlihatkan satu mata dan jubah hitam. Pemimpin orang-orang bawah tanah itu sangat tinggi, hampir 3 meter, dengan 4 lengan di punggungnya dan 4 tangan yang memegang senjata berbentuk bor. Senjata itu bersinar dengan kilau platinum. Selain orang-orang bawah tanah, ada perahu yang sedikit lebih kecil di belakang kapal hitam itu. Seorang kapten hantu dengan rambut berkibar memimpin ribuan pelaut, dia memegang trisula yang dapat memanggil badai. Ada kereta perang emas di belakang mereka. Seorang kaisar yang agung duduk tegak di atasnya sambil membolak-balik kodeks emas itu. Mayat hidup itu memancarkan aura yang kuat. Mereka adalah 12 raja dari negeri orang mati, yang mengelilingi Watson seolah-olah mereka adalah pengawal yang taat yang membela tuan mereka. Penduduk kota Blackmoon menatap penampakan orang mati yang muncul di samping mereka. Mereka menahan napas dan menolak untuk bernapas. Negeri orang mati bagaikan bayangan kota Blackmoon, atau lebih tepatnya, gambaran kota yang terpantul di cermin. Namun, cermin itu diselimuti lapisan ketakutan. Mayat hidup yang berkeliaran di antara tubuh-tubuh yang hidup membawa sentuhan misteri dan teror ke kota itu. Watson, apakah ini hadiah yang kau persiapkan untukku? Antonio tidak bisa menahan senyum saat dia mendeteksi aura orang mati yang tak terhitung jumlahnya. Watson telah mengindikasikan bahwa dia akan memberinya hadiah setelah penggabungan. Dia bertanya kepada Watson apakah dia akan mendapatkan Golden Flash dan Kaisar Clark, dan Walter menjawab tidak. Pemuda itu pasti bermaksud reruntuhan yang baru saja menyatu di depan mereka. Dia mendapat kesan bahwa tanpa mantra pengupasan waktu, mayat hidup terkuat tidak kalah darinya. Selain itu, ada banyak harta karun di antara mayat hidup. Misalnya, tongkat di tangan pendeta merah, yang bertatahkan batu permata 7 warna, adalah alat tingkat platinum yang dapat mengendalikan mayat hidup. Bor di tangan Kaisar Dunia Bawah dan Trisula di tangan Kapten Hantu adalah alat dengan tingkat yang sama. Tampaknya itu adalah tiruan dari Dewa Laut yang terkenal, Trisula. Antonio semakin iri semakin lama ia menatapnya. Ia tidak membutuhkan seluruh tanah orang mati, ia akan puas dengan peralatan tingkat platinum. Barang-barang itu dimaksudkan untuk dikubur bersama pemilik reruntuhan setelah kematiannya. Orang biasa akan senang mendapatkan reruntuhan itu saat mereka memasuki reruntuhan itu, tetapi Watson berbeda. Ia telah menggabungkan reruntuhan itu sebagai gantinya. Ia tidak hanya mendapatkan harta karun, tetapi ia bahkan menjadikan pemilik reruntuhan itu sebagai bawahannya. Antonio tidak bisa tidak mengagumi hasil karyanya.